Hello, what's up YouTube? Perkenalkan, nama saya Johnson. Nah, hari ini kita akan bahas tentang makronutrisi. Makronutrisi itu adalah zat atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar untuk menjalankan kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Bahkan organ-organ dalam tubuh kita ini juga butuh energi untuk menjalankan fungsinya. Nah, makronutrisi ini sendiri terbagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein. Nah, hari ini aku akan bahas lebih banyak tentang protein. Protein ini tentunya kita sering dengar ya, apalagi kalau kita yang nge-gym, protein ini sudah merupakan hal yang wajib bagi orang yang nge-gym atau workout ya. Nah, protein ini sendiri fungsinya buat apa? Selain dia sebagai salah satu sumber energi untuk menjalankan kebutuhan aktivitas kita sehari-hari, dia juga bisa membantu membentuk berbagai enzim dan hormon, dan juga memboost imun tubuh kita. Serta bagi kamu yang nge-gym tentunya untuk membentuk otot kita ya. Semua otot kita itu bahan bakar utamanya itu adalah protein. Nah, menurut WHO, untuk orang normal yang kagak gym, yang enggak gym sehari-harinya, mereka membutuhkan sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan untuk kebutuhan harian protein. Misal, berat saya 60 kilo, berarti saya butuh sekitar kurang lebih 60 dikali 0,8 gram protein per harinya untuk memenuhi kebutuhan protein harian saya. Nah, bagi kita yang nge-gym tentunya kebutuhan protein ini menjadi berbeda. Kenapa? Karena kita ingin building muscle, ingin bangun otot. Contoh, bagi siapapun kita yang sedang workout atau nge-gym, baik kita sedang bulking ataupun cutting, atau pada umumnya lah, kita tuh butuh sekitar 1,5 sampai 1,8 gram protein dari berat badan kita. Misal berat badan saya 70 kg, berarti saya butuh sekitar 70 kali 1,5 sampai 1,8 gram per hari kebutuhan proteinnya untuk memenuhi asupan protein tersebut, sehingga otot saya bisa tumbuh kalau saya nge-gym. Jadi biarpun kita capek-capek nge-gym, kalau kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi ya ototnya nggak kebangun ya. Terlepas dari banyak hal yang perlu kita butuhkan untuk membangun otot itu sendiri. Nah, biasanya orang yang sedang bulking tuh butuh kurang lebih seperti itu ya. Atau bahkan sebuah studi menjelaskan kita butuh sebenarnya lebih banyak lagi protein. Semakin banyak protein yang kita konsumsi, otot yang kita build itu akan jauh lebih banyak atau lebih gampang build ototnya. Nah, beda lagi dengan orang yang cutting. Kalau orang yang sedang dalam cutting itu kan kita sedang kepengen buat otot-ototnya itu lebih rip ya, lebih definisinya lebih jelas. Otomatis ketika pada saat kita cutting, kita akan memotong yang namanya karbohidrat dan lemak, dan bisa dalam jumlah yang cukup besar. Nah, pada saat cutting ini cukup tricky. Kenapa? Karena kita kehilangan energi yang cukup besar. Jadi ada kalori defisit yang cukup besar. Nah, gimana caranya jangan sampai otot yang tadi sudah kita bangun itu justru kemakan oleh kalori defisit karena kita terlalu capek ataupun kurang energi, kalorinya defisit. Nah, salah satunya adalah dengan konsumsi protein yang jauh lebih banyak lagi dibandingkan pada saat bahkan kita bulking atau orang normal biasa ya. Itu menurut penelitian tuh kita butuh sekitar 2,5 gram sampai 2,8 gram per kilogram berat badan kita. Jadi cukup besar ya kebutuhan protein itu ya untuk orang yang sedang cutting. Terlepas dari semua informasi tentang protein dalam membangun otot kita, sebenarnya protein itu hanya salah satu bagian dari program pembentukan otot. Masih banyak hal lainnya yang nanti mungkin akan saya bahas di video lainnya. Salah satu teknik dasar itu adalah ketika kita ingin cutting ataupun bulking, diet ya. Diet itu biasanya orang ingin menurunkan berat badan, atau bulking orang ingin meningkatkan berat badan dia ada basic utama, yaitu kalori surplus dan kalori defisit. Kalau kamu ingin menaikkan berat badan ya berarti kamu harus kalori surplus. Kalau kamu ingin menurunkan berat badan ya kalori defisit. Simpelnya seperti itu sih. Tapi itu nanti kita bahas di lain waktu ya, karena hari ini buat protein ya. Oh iya, buat kamu yang nge-gym, mengkonsumsi protein yang cukup itu sangat membantu kita untuk menghilangkan rasa sakit kita setelah nge-gym, atau kita sebut dengan DOMS atau Delay Onset Soreness Muscle. Jadi kalau kamu konsumsi cukup protein, biasanya kan suka pegel-pegel nih habis nge-gym besok atau 2 hari kemudian. Itu kalau konsumsi cukup protein itu pasti lebih cepat hilang. Bahkan kadang-kadang udah nggak berasa lagi soreness-nya itu ya. Lalu muncul pertanyaan,
Kita konsumsi protein sebanyak itu. Ini sering muncul mitos nih tentang protein. Aman nggak kita konsumsi protein sebanyak itu dalam harian kita ya? Sebenarnya kalau kita dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak ada masalah kesehatan, terutama ginjal ya, itu 100% aman kita mengkonsumsi protein. Tapi saya kasih tips dan triknya ketika kita konsumsi protein ya. Gimana sih biar bisa maksimal masuk ke dalam tubuh kita dan terserap dengan baik, sehingga tidak mengganggu fungsi organ kita. Jadi dalam 1 jam itu usahakan kita konsumsi hanya 30-40 gram protein. Kenapa? Kalau kita konsumsi sampai 80-100 atau bahkan jauh lebih besar, itu akan terserap, tidak terbuang. Tetapi itu akan memberatkan kerja dari saluran pencernaan kita dan terutama ginjal. Nah, kebiasaan ini yang kalau kita jalankan dalam waktu yang panjang, ini yang akan merusak organ kita nantinya, terutama ginjal ya. Nah, kapan sih waktu yang paling bagus untuk konsumsi protein? Karena ketika kita konsumsi protein, kita kan butuh cukup besar ya. Kita bagi-bagi. Ada 4 waktu yang paling tepat menurut saya untuk konsumsi protein. Yang pertama adalah ketika kita bangun tidur. Yang kedua adalah sebelum kita latihan. Yang ketiga adalah setelah kita latihan. Yang keempat adalah sebelum tidur atau sepanjang hari itu kita bagi-bagi. Jadi jangan sekali minum 100 gram protein. Menurut saya itu akan memberatkan, bukan menurut saya sih, itu ada penelitian itu akan memberatkan kerja saluran pencernaan kita, bahkan akan memberatkan kerja dari ginjal kita. Nah, lalu orang biasa ini sering awam, mereka pikir bahwa orang awam ini, oh kalau gitu saya nggak butuh protein dong. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, fungsi protein itu walaupun kita tidak nge-gym ataupun tidak membangun otot, fungsinya banyak sekali, sehingga kita tetap wajib mengkonsumsi protein. Kenapa? Ya dia untuk imun booster juga, membentuk enzim dan hormon, lalu juga dia memberikan energi kita dalam sehari-hari. Bahkan kamu yang diet, protein ini salah satu yang wajib buat kamu konsumsi untuk mengganti karbohidrat dan lemak. Tips terakhir ya, bagi kamu yang emang nge-gym, buat saya ya, kamu benar-benar harus nyediain sebuah budget atau budget tertentu lah. Apa suplemen yang paling penting ketika kita nge-gym? Yaitu whey protein, karena whey protein ini paling gampang kita dapatkan. Tapi kalau kamu merasa sudah dari makanan kamu sehari-hari, kamu dari telur, dari tempe, dari macam-macam lah, kamu bisa sudah penuhi protein harian kamu, ya berarti nggak perlu. Tapi biasanya susah sekali sih. Dan whey protein ini yang paling gampang dan kita bisa dapat harga yang cukup murah. Jadi buat kamu yang nge-gym, pengen bangun otot, whey protein itu adalah suplemen yang wajib kamu punyai. Oke? Oke guys, sekian informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk terus ikutin video saya dan support saya ya guys. See you guys.